Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika hebat, mudah, aku pasti bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa masih diberikan segala kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa melanjutkan materi selanjutnya, yaitu statistika data, materi pembelajaran pertama. Langsung saja kita mulai ke materi pembelajaran. Silakan disimak dan perhatikan dengan baik agar Allah senantiasa memudahkan teman-teman semua level kelas 6 untuk belajar materi berikut ini. Yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data. Proses atau cara pengumpulan data yaitu bisa dilakukan dengan cara penelitian, wawancara, polling atau angket, perhitungan langsung. Kita masuk ke penyajian data. Dalam penyajian data biasanya kita menggunakan tabel ya, agar lebih mudah dalam memasukkan data satu persatu sampai selesai. Nah, di sini ada tabel data nilai matematika siswa SDIT Cahaya Madani Pringsewu. Silakan diperhatikan tabelnya. Dari tabel tersebut kita mengetahui ada 5 siswa yang memperoleh nilai 65, ada 9 siswa yang memperoleh nilai 70, ada 14 siswa yang memperoleh nilai 75, ada 10 siswa yang memperoleh nilai 80. Ada 5 siswa yang memperoleh nilai 85 dan ada 7 siswa yang memperoleh nilai 90. Untuk total jumlah siswanya ada 60. Oke, dari data ini, data di tabel ini, kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan menggunakan diagram, atau kita akan menggambar diagram ya. Dalam diagram untuk statistika data itu ada 3 jenis yang perlu kalian pelajari, yang perlu kalian kuasai ya. Yang pertama yaitu diagram batang, kemudian nanti selanjutnya ada diagram garis, dan selanjutnya ada diagram lingkaran. Kita bahas untuk diagram batang terlebih dahulu. Nah, di sini ada nilai matematika kelas 6 SDIT CMP yang tadi di awal pada tabel. Ya, di sini tidak dimunculkan lagi. Kita langsung ke diagramnya. Perhatikan diagramnya. Di bagian sisi yang sebelah kiri, dari angka 0, 2, 4, 6, 8 itu adalah data banyaknya siswa yang memperoleh nilai. Kemudian yang di bagian bawah 65, 70, 75, 80, 85 dan 90 itu adalah data nilai yang diperoleh anak-anak pada mata pelajaran matematika kelas 6 ya. Ini hanya sampel diambil, jumlah siswanya 50, kemudian nilainya seperti itu ya. Ini untuk diagram batang. Kita masuk ke diagram yang kedua, yaitu diagram garis. Diagram garis hampir sama dengan, atau hampir sama menyerupai dengan diagram batang, hanya saja bentuknya diubah menjadi garis ya. Perhatikan diagramnya. Di sisi sebelah kiri yang vertikal ke atas dari 0, 2, 4, 6 dan seterusnya sampai 16, atau banyaknya jumlah siswa yang memperoleh nilai yang masih tetap. Kemudian di bagian bawah dari kiri ke kanan 65, 70 sampai 90 itu nilai yang diperoleh anak-anak untuk nilai matematika kelas 6 SDIT CMP. Itu juga tetap ya, hanya dirubah pada garisnya. Kalau tadi diagram batang menggunakan seperti sisi persegi panjang ke atas vertikal ya. Kalau ini hanya garis dihubungkan dari nilai terendah 65 sebanyak 5 ya, tarik ke atas sampai dihubungkan ke sampai 70 tadi ada berapa, kemudian 75 ada berapa. Yang selanjutnya kita menggunakan diagram lingkaran. Untuk menciptakan atau untuk membuat diagram lingkaran, kita harus mencari terlebih dahulu persentase besar sudut dari data yang didapat sebelumnya ya. Rumusnya
yaitu banyaknya siswa yang memperoleh nilai dibagi dengan jumlah total siswa, kemudian dikalikan dengan 360 derajat. 360 derajat ini adalah sudut satu putaran penuh pada lingkaran. Ya, maka akan diperoleh besaran sudut pada masing-masing bagian nilai yang diperoleh untuk dituangkan dalam diagram lingkaran, ya. Yang pertama untuk nilai 65 ini ada sebanyak 5 siswa yang memperoleh nilai 65 dibagi 50 atau 5/50 dikalikan dengan 360 derajat, hasilnya sama dengan 36 derajat. Kedua, nilai 70 ada 9 siswa per 50 atau 9 dibagi 50 dikali dengan 360 derajat, hasilnya 64,80 atau 8. Kemudian untuk nilai 75 ada 14 siswa dibagi 50 dikali 360 derajat, hasilnya 100,80 derajat. Untuk nilai 80 ada 10 siswa dibagi 50 dikali 360 derajat, hasilnya 72,0. Kemudian untuk nilai 85 5/50 atau 5 dibagi 50 ya dikali dengan 360, hasilnya 36 derajat. Kemudian untuk nilai yang terakhir yaitu nilai 90 itu sebanyak 7 siswa per 50 atau 7 dibagi 50 dikali 360 derajat, hasilnya 50,40. Nah, di sini sudah terbuat diagram lingkarannya untuk nilai matematika kelas 6 SDIT Cahaya Madani Pringsewu. Untuk nilai 65 yang warna biru itu sebanyak 5 siswa dan besaran derajat atau sudutnya, besaran sudut derajatnya 36 derajat. Jadi 36 derajat ya dikira-kira seperti itu. Untuk menggambarnya bisa menggunakan busur derajat. Kemudian untuk nilai 70 itu yang warna merah ada 9 siswa dari total 50 siswa yang mendapat nilai 70, kemudian besar sudutnya 64,80 derajat. Kemudian yang warna hijau untuk nilai 75 sebanyak 14 siswa dari total 50 siswa, besaran sudut derajatnya itu 100,8 yang warna hijau. Untuk nilai 80 ada 10 siswa dari 50 siswa warna ungu ya, besaran sudutnya 72 derajat. Kemudian untuk nilai 85 yang warna biru muda ya, biru muda ini besaran sudutnya 36 derajat. Kemudian yang terakhir warna oranye untuk nilai 90 ada sebanyak 7 siswa dari total 50 siswa. Ini besar sudutnya 50,40 derajat. Oke, cukup untuk materi statistik dasar pembelajaran pertama. Ini cukup mudah ya. Kita belum masuk ke penghitungan, kita hanya menggambar 3 diagram. Yang pertama tadi diagram batang, kemudian yang kedua diagram garis, kemudian yang ketiga diagram lingkaran. Silahkan dipelajari lagi. Jika masih ada yang belum paham bisa diputar lagi videonya atau bisa hubungin Ustadz langsung ya. Ini ada tugas, silahkan dikerjakan. Tugasnya hanya membuat diagram batang, jadi menggambar diagram batang. Untuk datanya sudah disiapkan, diagram garis dan diagram lingkaran dari data sebagai berikut. Tabel data hobi olahraga siswa kelas 6 SDIT Cahaya Madani Pringsewu. Nah, untuk nomor 1 atau pertama hobi sepak bola itu ada 30 siswa. Kemudian nomor 2 hobi bola basket ada 15 siswa. Nomor 3 hobi bola voli ada 20 siswa. Bulu tangkis ada 25 siswa, karate ada 10 siswa, dan lain-lain ada 20 siswa ya. Lain-lain ini olahraga selain yang ada di nomor 1 dan nomor 5 seperti itu. Kemudian jumlah total siswanya ada 120. Silahkan dikerjakan, dibuat diagram
garisnya, diagram batangnya, diagram lingkarannya dalam buku, kemudian bisa dikumpulkan saat pembelajaran luring, atau bisa difoto atau dikirimkan langsung ke saya dan ustadz saja yang ada di guru matematika di kelas masing-masing, ya. Demikian pembelajaran daring pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam matematika hebat, mudah, aku pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.